tidak dapat dihindari. Memitigasinya adalah solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Juri Pimnas ke-33 tahun 2020, yang kami hormati Bapak Andi Irwan Benardi selaku dosen pembimbing, yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen pembimbing dan peserta lainnya. Berikut merupakan alur pemaparan dari presentasi kami. Dimulai dari latar belakang, kemudian metode, hasil luaran, potensi keberlanjutan, dan akan diakhiri dengan simpulan. Sejak zaman dahulu, Indonesia terkenal dengan supermarket bencana. Gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan berbagai bencana lainnya. Dari 171 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-36 negara terawan bencana di dunia. Erupsi gunung api merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana ini didasari karena Indonesia terletak pada dua jalur cincin api di dunia. Sebagai negara di zona cincin api, Indonesia memiliki deretan gunung yang aktif, baik di darat maupun di laut, dan gunung tersebut bisa meletus kapan saja. Menurut laporan aktivitas Gunung Merapi yang dikeluarkan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta, pada tanggal 24 November tahun 2020, status Merapi berada pada level siaga dan akan terus berpotensi meningkat hingga ke tahap level awas. Gunung api Merapi merupakan salah satu gunung teraktif dengan jumlah korban erupsi terbanyak di dunia. BPPTKG Yogyakarta menyebutkan Gunung api Merapi memiliki periode letusan 5 hingga 10 tahun sekali. Berikut merupakan data korban terdampak erupsi Gunung api Merapi pada tahun 2010. Dari data tersebut diterangkan jumlah pengungsi mencapai 410.388 orang, dengan jumlah korban jiwa sendiri untuk Kabupaten Sleman mencapai 256 jiwa. Berdasarkan peta zonasi bahaya erupsi Merapi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana SMP Muhammadiyah Pakem Kabupaten Sleman, selaku mitra kami berada pada radius 10 km dari Gunung Merapi. Sedangkan sejak tanggal 15 November tahun 2010, radius bahaya erupsi Merapi diperpanjang hingga 20 km pada Kabupaten Sleman. Selain lokasinya berada pada zona rawan bencana, masyarakat mitra belum memahami baik tindakan penyelamatan diri dan masih sangat bergantung pada pemerintah. Mitra hanya terfokus pada mitigasi struktural, serta kurangnya media pembelajaran kebencanaan. Oleh karena itu, disaster hologram hadir untuk mempermudah masyarakat mitra mengetahui mitigasi bencana, khususnya bencana erupsi Gunung Api Merapi di SMP Muhammadiyah Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Perkenalkanlah saya Nabila sebagai ketua tim, dan tim saya dari jurusan Geografi UNES. Yang pertama ada Ashabul Kahfi dari jurusan Geografi, yang kedua ada Suci Rama Fitriani dari jurusan Geografi, yang ketiga ada Hilyatun Nisa dari jurusan Geografi, dan yang terakhir ada Amanatus Sadiah dari jurusan Fisika. Dengan dosen pembimbing tercinta kami, Bapak Andi Irwan Benardi, SPD, MPD. Untuk selanjutnya akan kami sampaikan metode yang kami gunakan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini seluruhnya menggunakan kegiatan daring, mulai dari persiapan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatannya. Dan untuk pendekatan yang kami gunakan dalam pengabdian ini adalah pendekatan PALS, Participatory Action and Learning System, di mana pada pendekatan ini mitra pengabdian tidak hanya menjadi objek, akan tetapi mitra juga menjadi subjek, sehingga mitra dapat ikut berperan dalam mencapai tujuan yang akan ditargetkan. Tahapan pengabdian yang kami lakukan yang pertama yaitu persiapan materi dan sosialisasi kepada mitra. Kemudian memasuki tahapan yang kedua yaitu tahap pelaksanaan,
dalam tahapan ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu penyadaran pengetahuan ke gunung apian, yang kedua pengkapasitasan mitigasi warga sekolah, dan yang terakhir kami melakukan penguatan kelembagaan sekolah siaga bencana. Untuk mengukur keberhasilan program, kami melakukan evaluasi apakah terjadi perubahan mitigasi bencana setelah kami melakukan pengabdian. Program pengabdian kami menghasilkan kegiatan pelatihan peningkatan mitigasi bencana yang dilakukan bersama 30 orang mitra pengabdian SMP Muhammadiyah Pakem secara daring. Dalam pelatihan ini, kami juga melibatkan sejumlah lembaga kebencanaan seperti Pusat Studi Bencana FIS UNES, BPPT TKG ESDM RI, MDMC atau Muhammadiyah Disaster Management Center, dan BPBD Kabupaten Sleman. Berikut merupakan hasil evaluasi pengabdian. Pada grafik tersebut, terlihat perbedaan antara sebelum dan sesudah dilaksanakannya pelatihan. Selain itu, pengembangan media mendapat respon positif dari mitra. Adapun hasil luaran lainnya dari PKMM kami, yang pertama terdapat prototipe disaster hologram. Prototipe ini menggambarkan bagaimana disaster hologram bekerja dengan memunculkan gambaran 3 dimensi mengenai peta zona rawan bencana erupsi. Luaran selanjutnya yaitu buku pedoman. Buku pedoman ini merupakan buku pedoman pelaksanaan ber-ISBN dan HKI. Dalam buku ini berisi tentang penjelasan disaster hologram secara rinci. Kemudian ada video program pengabdian yang kami unggah di akun YouTube kami. Selanjutnya, terdapat laporan kemajuan dan laporan akhir yang telah kami unggah di Simbel Mawa. Dan yang terakhir, terdapat buklet program. Pada buklet ini berisi tentang ringkasan program disaster hologram yang meliputi pengertian, cara penggunaan, serta kelemahan dan kelebihan. Adapun keunggulan dari program disaster hologram, di antaranya yang pertama yaitu berbasis teknologi 3 dimensi, kemudian efektif dan efisien dalam kelas belajar mengajar, serta lebih unggul dalam visualisasi kebencanaan. Kemudian, potensi dari kegiatan yang kami lakukan dan luaran-luaran yang kami hasilkan itu berpotensi untuk menjadi media pembelajaran yang efektif dan inovatif dalam menyampaikan materi kebencanaan di kelas, kemudian dapat menjadi buku pedoman. Buku pedoman ini dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk penggunaan media disaster hologram dalam pembelajaran kebencanaan di kelas dan juga dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk kegiatan pengabdian yang serupa dalam bidang kebencanaan. Disaster hologram juga dapat terus diinovasikan dalam pembentukan dan penguatan kepengurusan sekolah siaga bencana atau SSB di SMP Muhammadiyah Pakem. Kemudian dapat terjalin kerjasama yang baik antara pihak sekolah, perguruan tinggi, dan pemerintah. Serta dapat dijadikan sebagai penelitian lanjutan untuk pengembangan media disaster hologram. Dari pemaparan program yang kami laksanakan, dapat disimpulkan bahwa mitigasi bencana sebagai hal yang melatar belakangi proses pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan teknologi hologram. Kedua hal tersebut dipadukan sebagai inovasi serta bentuk pengimplikasian atas dasar kebencanaan erupsi Merapi khususnya di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sehingga hadirlah media pembelajaran yang disebut disaster hologram. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih kepada Dirjen Belmawa. Terima kasih kepada Pusat Prestasi Nasional. Terima kasih kepada jurusan Geografi UNES. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.